mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, mengawali menyampaikan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu, yaitu mengenai doa Bapa kami, sampai pada kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Saya perlu menyampaikan introduksi ini, penting saudara. Bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Bukan hanya meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mempercayai yang dikatakannya, yang diajarkannya. Dan kalau kita mempercayai apa yang diajarkan Tuhan Yesus, berarti hidup kita berpadanan dengan Injil, sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita berjuang terus tiada henti untuk mengenal cara hidup dan gaya hidup Yesus, agar cara dan gaya hidup itu kita kenakan di zaman kita hari ini. Ini sudah merupakan hal yang sangat berat, dituntut atau dibutuhkan perjuangan yang menyita seluruh perhatian, waktu, pikiran, dan tenaga kita. Bukan sesuatu yang mudah. Nah, di dalam perjuangan untuk mengenal kehidupan Yesus dan mengenakannya, kita menjumpai kenyataan seakan-akan, saudara, kehidupan orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus dan yang tidak sungguh-sungguh mengikut Dia, itu sepertinya seakan-akan sama saja. Nah, inilah yang membuat orang Kristen menjadi tawar hati, lalu berusaha untuk mengisi kekosongan jiwanya dengan menikmati dunia, apapun yang bisa dinikmati. Dan itu merupakan kebocoran yang kalau dibiarkan terus akan menguras gairah rohani, sehingga seseorang akan kehilangan gairah rohani atau gairah surgawi. Inilah yang dimaksud dengan Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 dan ke-4, menjadi putus asa. Memang tidak diucapkan, tetapi seseorang merasa percuma hidup suci itu. Orang merasa percuma hidup tidak bercacat, tidak bercela. Percuma rajin berdoa. Percuma menantikan langit baru, bumi baru, dan memindahkan hati ke surga. Sehingga saudara, fokus orang-orang Kristen yang lemah atau menjadi lemah dan putus asa ini kembali ke dunia. Dan inilah yang dimaksud Alkitab menoleh ke belakang. Saudara, kita harus percaya Tuhan. Artinya bukan hanya meyakini bahwa Dia, Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat,
Bukan hanya meyakini bahwa Allah yang benar adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Elohim Yahweh. Tetapi saudara-saudara, kita mempercayai Tuhan artinya kita mau mengikut jalannya, mengenakan jalan hidup Tuhan. Seperti yang tadi saya kemukakan, ini perjuangan yang sangat berat, yang menyita pikiran, waktu, tenaga kita, seluruh hidup kita. Nah, berhubung melakukan perjuangan ini seakan-akan sia-sia atau percuma, maka banyak orang berhenti bertekun. Adapun yang tetap bertekun, serius berjuang, itu juga tidak jarang menjadi kesepian, saudara. Ia akan menjumpai kenyataan sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk mengikut jejak Yesus atau hidup dengan cara dan gaya hidup Yesus. Menantikan langit baru, bumi baru, dan memindahkan hati di kerajaan surga. Dia akan menjadi kesepian. Ya, dan saya ingatkan kalau hal ini terjadi dalam hidup saudara, saudara jangan menjadi lemah. Percaya kepada Tuhan. Percaya artinya mempercayai apa yang Dia katakan. Walaupun kita tidak melihat tanda-tanda bahwa yang kita lakukan itu benar-benar berarti, bermakna, dan lebih bernilai dari orang lain. Seakan-akan sama saja, bahkan kita merasa menjadi konyol karena kita mengikuti cara dan gaya hidup Yesus di dunia kita hari ini. Saudara, saya sebagai yang menyerukan suara kebenaran, saya mengajak saudara untuk berjalan terus. Tidak usah menoleh ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Apalagi ke belakang. Kita jalan terus. Orang mau ikut kita, ayo bersama. Tidak ikut, sudah waktunya kita tidak lagi memanjakan orang, menjaga perasaan orang. Tidak ada waktu lagi untuk itu. Kita jalan. You suka, ayo jalan bareng. Tidak suka, selamat tinggal. Ya, dunia semakin tidak bisa diharapkan. Kejahatan semakin bertambah-tambah. Ya, tidak lagi ada kompromi-kompromi. Ya, kebersamaan yang sebenarnya itu justru menghambat kita yang sungguh-sungguh mau militan terbang tinggi. Persaudaraan palsu yang akhirnya tidak membuat kita benar-benar menjadi radikal di dalam Tuhan. Ya, dulu Presiden pertama Indonesia, Bapak Presiden Soekarno, pernah mengatakan, revolusi itu makan korban. Revolusi iman kita juga makan korban. Kita bisa kehilangan teman, sahabat, bahkan anggota keluarga sendiri. Dan Yesus sendiri berkata, musuh orang seisi rumahnya. Artinya, tidak selalu orang dekat itu bisa mengerti keadaan kita yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus. Saudara akan sangat menyesal kalau tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus, meneladani cara dan gaya hidupnya, berusaha mengenal Tuhan dan mengenakan cara dan gaya hidupnya. Saudara akan menyesal
Oleh sebab itu selagi kita masih memiliki kesempatan, ayo kita berjuang untuk berubah. Kita memilih jalan ini, saudara. Ikuti terus Truth ID yang saya sampaikan. Dengan rendah hati, dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran, pelajari terus, serap terus. Kita meneguk kebenaran di sini. Dan ini akan mengubah hidup kita. Jangan jadi lemah. Ya. Kita bisa diolok-olok, dicemooh, direndahkan, dianggap salah, dianggap sesat dan lain-lain. Tapi ini pilihan kita. Kita jalan terus. Tidak bisa lagi memanjakan orang. Waktunya kita tidak bisa memanjakan. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia berpendidikan tinggi atau tidak, apakah dia orang terhormat atau tidak, jangan menghambat laju perjalanan kita ini. Ya. Terkait dengan apa yang saya katakan, saudaraku, kita masuk dalam pembahasan doa Bapa Kami yang selalu saya beritahu bahwa doa Bapa Kami adalah formula kehidupan, di mana setiap orang percaya dipanggil untuk memenuhinya. Bukan hanya mengucapkan, tetapi mengenakannya dalam hidup. Bukan hanya hafal di mulut, tetapi menjadi irama hidup. Di dalam doa Bapa Kami terdapat kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ingat, di dalam doa Bapa Kami, kalimat-kalimat yang termuat di dalamnya adalah panggilan agar kita menerapkan di dalam hidup. Seperti misalnya, dipermuliakan namamu. Artinya kita harus mempermuliakan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kita menghadirkan pemerintahan Allah. Ya, dan menggelar pemerintahan Allah yang berdaulat di dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya kita melakukan kehendak Allah. Kalau dalam doa Bapa Kami, saudaraku sekalian, terdapat kalimat, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Itu berarti kita harus bekerja untuk memperoleh nafkah. Demikian pula dengan kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya sudah jelaskan dalam beberapa pertemuan. Jangan membawa diri kita pada situasi di mana kita akan berpotensi besar atau tercenderungi berbuat salah. Anda tidak membawa diri kepada situasi dalam pencobaan, saudara sendiri kita pasti menghadapi pencobaan. Tapi jangan membawa diri kita pada situasi di mana kita tercenderungi atau berpotensi besar berbuat dosa. Seperti contoh yang saya kemukakan, Daud. Ya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata jahat dalam teks aslinya adalah poneros, yang dalam Alkitab versi King James Version diterjemahkan evil. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang dapat diterjemahkan jahat, antara lain kakos dan faulos. Kakos ini menunjuk kejahatan dalam karakter, sedangkan faulos menunjuk sesuatu yang buruk secara umum.
Tetapi poneros menunjuk kejahatan dalam pikiran. Poneros lebih menunjuk kepada keinginan atau hasrat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan oleh sebab itu kalimat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Di sini terdapat panggilan agar kita tidak mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Apakah seseorang meninggalkan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu? Atau tetap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, artinya keinginannya sendiri, itu tergantung individu. Tergantung individu. Dengan hal ini, apakah seseorang mengingini sesuatu yang jahat atau tidak, tergantung individu. Jangan sekali-kali menuduh Allah seakan-akan Allah yang menjadi penyebab dari kejahatan. Ya, itu benar-benar kurang ajar. Jangan berpikir bahwa Allah menggiring orang masuk neraka atau membiarkan orang masuk neraka. Yang lain tidak. Jadi kalau seseorang berpikir bahwa Allah menggiring seseorang masuk neraka, itu berarti, maksud saya, Tuhan membiarkan dia binasa. Itu sebenarnya, saudara, secara tidak langsung menuduh Allah juga menjadi kausalitas atau penyebab terjadinya kejahatan dalam hidup seseorang. Seseorang memiliki niat jahat, dibiarkan karena memang dia tidak ditentukan masuk surga atau memang dia dibiarkan masuk neraka. Sedangkan yang lain niat jahatnya dihalangi supaya jangan sampai masuk neraka. Ini Allah yang jahat. Allah tidak demikian. Ya. Sebab Allah tidak pernah mencobai dan dicobai oleh kejahatan. Apabila seseorang dicobai, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jangan berpikir Allah bermaksud kalau tidak secara langsung membuat orang jahat, menggiring orang menjadi jahat. Jangan berpikir begitu. Kalau tidak menuduh Allah memaksa orang berbuat jahat, Allah menggiring orang atau membiarkan orang berbuat jahat. Itu pikiran yang jahat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh keinginannya sendiri. Ya, saya ulangi, apabila seseorang dicobai, janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jangan berpikir Allah menggiring orang melakukan kejahatan. Itu maksudnya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya tidak bermaksud menggiring orang melakukan kejahatan. Ya memang Anda tidak berkata Allah, ya, memang Anda tidak berkata Allah membuat orang jahat. Allah tidak berkata begitu. Tetapi membiarkan orang berbuat jahat, sementara yang lain dicegah berbuat jahat, itu Allah yang jahat. Allah tidak demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Olehnya apa? Oleh keinginannya sendiri itu. Nah, di sini kita menemukan kehendak bebas.
Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi orang masuk neraka atau mengalami maut itu bukan karena Allah yang menginginkan, tetapi oleh keinginannya sendiri. Jadi kalimat dalam doa Bapa kami ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Berdasarkan penjelasan yang tadi saya kemukakan bahwa doa Bapa kami formula kalimat, bukan formula kalimat doa, tapi formula kehidupan. Jika berkata, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya, berarti dia harus bekerja. Maka lepaskanlah kami daripada yang jahat, artinya kita harus tidak mengingini apa yang jahat. Nah, apa yang jahat, poneros. Ya, jangan kita berponeros. Jangan mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kalau sampai seorang mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu keinginannya sendiri. Bukan karena Allah mengupayakan, atau paling tidak bukan karena Allah membiarkan. Karena memang tatanannya masing-masing individu akan menuai apa yang dia tabur. Semua ada tatanannya. Jangan berpikir yang satu dicegah untuk berbuat jahat, yang lain dibiarkan. Tidak boleh begitu. Sebab yang dicegah berbuat jahat ini ditentukan untuk masuk surga. Allah yang jahat jika begitu. Tapi Allah yang benar tidaklah demikian. Dengan penjelasan ini, supaya jelas implikasinya, bahwa setiap kita ini benar-benar bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan kita. Jadi, apakah seseorang meninggalkan keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, tergantung juga dari individu orang itu. Dengan hal ini, apakah seseorang mengingini sesuatu yang jahat tidak tergantung pada orang lain. Jadi tergantung pada individu itu. Menarik sekali saudara, ketika Daud ditegur Nabi Nathan karena ia berbuat dosa, menghampiri Betseba istri Uria, ia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ia sadar bahwa memang dia yang membawa dirinya sendiri kepada pencobaan, dan akhirnya ia memilih apa yang jahat. Daud sadar bahwa ia membawa dirinya kepada pencobaan dan melakukan kesalahan. Saudaraku, dalam pengertian kebebasan yang proporsional, termuat makna di mana manusia harus mempertimbangkan sendiri segala sesuatu yang hendak dilakukan. Dan dirinya lah yang menjadi pengambil keputusan akhir, saudara. Aku mau mengingini ini, aku tidak mengingini ini. Itu tergantung individu. Makanya ada kalimat jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Esau itu ceroboh. Menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Dianggap ringan. Susahnya kemudian hari. Menyesalnya kemudian hari. Ketika yang mulia Tuhan Yesus meratapi atau menangisi Yerusalem, Tuhan Yesus berkata, wahai betapa baiknya kalau engkau tahu apa yang mendatangkan sejahtera bagi kamu,
tapi kamu tidak tahu. Kenapa? Sebab fokus pikiran mereka memang tertuju kepada perkara-perkara dunia fana. Sehingga ketika Yesus membawa Injil, terjadi benturan, terjadi konflik. Tidak mau nurut, saudaraku. Nah, sekarang saudara ditawari untuk hidup mengikuti gaya hidup Yesus. Saudara mau enggak? Kalau tidak mau ya terserah. Ya. Keputusan itu di tangan saudara. Interest kita itu apa? Ibarat parabola itu kita arahkan kemana? Ke dunia atau ke surga? Jangan berkata, saya sih tidak mau masuk neraka. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita semua juga ingin pulang ke langit baru, bumi baru. Mudah bicara begitu, tetapi apa yang saudara lakukan sekarang ini? Apa? Saudara masih berharap pada waktu saudara memperbaiki diri. Hati-hati loh. Kalau sampai kesempatan itu tidak ada lagi. Makanya sekarang ini kita mulai. Tuhan akan memberi saudara pengertian terhadap kebenaran. Juga melalui lagu ini saudara akan diberi Tuhan pengertian. Jangan banyak teori, jangan mendelay, menunda keputusan untuk memilih melakukan kehendak Bapa. Ya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 tertulis perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Saudara perhatikan bahwa sebelum ia makan buah itu, ya, mereka, Adam dan Hawa dan Adam ini sudah mempertimbangkan. Hawa khususnya yang dikisahkan sebagai pelaku ini, ya, yang kemudian menyeret Adam juga. Kita lihat bagaimana fragmen ini menunjukkan bahwa keputusan makan buah itu adalah keputusan yang lahir dari pertimbangan sendiri. Dia berniat, dia ingin. Ya, saudaraku, Allah memberi nasihat, peringatan, dan bila perlu teguran. Tetapi keputusan akhir pada manusia. Keputusan akhir tetap pada manusia itu. Dan keputusan itu menentukan keadaan diri orang tersebut. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, lepaskan dirimu. Buang semua hasrat dan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Anda tidak mau membuangnya, itu akan menjadi monster yang kuat, yang akan membelenggu Anda sampai Anda tidak pernah bisa terlepas. Kalau dalam kehidupan orang Kristen ada yang namanya penuh Roh Kudus, ya, ia bisa sepikiran, seperasaan dengan Roh Kudus sampai tidak bisa berbuat dosa. Ada orang yang penuh dengan dunia sehingga sudah tidak punya hasrat lagi menikmati perkara-perkara rohani. Ada saatnya kita malas berdoa, kita malas baca Alkitab, kita malas mengikuti pelajaran suara kebenaran. Mengapa? Ya rasanya sama saja. Lalu mencoba mencari selingan untuk bisa memberi variasi hidup. Dan itu bahaya sekali. Dan saya mengerti sekali bagaimana saya terjebak di dalam kesalahan itu. Sekarang sudah tidak mau lagi, saya tidak mau salah lagi.
Oh, saudara harus berani radikal. Aduh. Makanya sekarang saudara-saudaraku, semua pecinta suara kebenaran yang mengikuti pemberitaan pendalaman Alkitab ini, sudah, ayo kita maju ya, kita tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Jangan mengingini apa yang Tuhan tidak kehendaki. Kadang-kadang sebagai pendeta kita senang kumpul-kumpul, kita bangun gereja, punya proyek ini, proyek itu. Di situ kita mendapatkan kesenangan-kesenangan dan ternyata di situ Tuhan tidak disenangkan, Tuhan tidak nyaman. Nah, sekarang kita harus mengerti kehendak Tuhan apa dalam hidup kita untuk kita lakukan. Itu masih menjadi persoalan saya, saudara. Kita sudah tidak lagi sibuk dengan bagaimana sinode ini menjadi besar, gereja ini menjadi besar, punya aset gedung atau buka yayasan yang banyak aset. Aduh, sudah bukan lagi, saudara. Kita bisa menjadikan itu sarana, tidak salah. Tapi fokus kita sekarang adalah bagaimana kita benar-benar mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Jangan punya keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena sebagai pendeta ini, maaf karena saya pendeta, saya punya pergumulan. Kita itu mengikuti format-format pendeta lain. Merintis jemaat, membangun gedung, punya sekolah Alkitab, bikin radio, bikin rumah yatim piatu, panti asuhan. Itu semua jadi game kita. Bukan tidak boleh. Tetapi apakah kita melakukan semua itu untuk keinginan Tuhan? Atau kita memiliki agenda yang terselip di situ? Sangat besar kemungkinan agenda pribadi kita terselip di situ. Ini pendeta, saudara, bisa ditelikung setan di situ. Nah, saudara apalagi? Ingin punya barang ini, punya villa di luar negeri, ingin punya apartemen di sana. Bukan tidak boleh kalau memang dibutuhkan, tidak apa-apa. Kalau cuman maknyus gitu. Punya mobil merek ini maknyus, mau punya kapal pesiar maknyus. Bisa punya barang ini lalu kita tunjukkan ke orang, nih barang saya maknyus. 100% itu neraka, saudara. Orang itu melayani dirinya sendiri. Tetapi hal ini kita anggap wajar, dulu juga saya anggap itu wajar. Dan kalau perlu berdoa, pendeta ikut berdoa untuk menggolkan keinginan-keinginan ini. Sekarang kalau kita bisnis, kita kerja, kita melakukan segala sesuatu, harus kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk pendeta atau gereja. Makanya setiap orang harus memiliki persekutuan dengan Allah untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupnya. Jadi saya tegaskan bahwa manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, bukan oleh Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan itu datang dari Allah. Ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, apa yang menggerakkan seseorang itu bangun pagi, pergi ke kantor, bangun pagi, kerja? Apa? Paling tidak ingin hidup wajar seperti orang lain. Itu pun meleset. Itu pun sudah meleset. Hamartia itu. Tetapi kita mau melakukan semua itu untuk kesenangan Tuhan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Terkait dengan hal ini, Paulus berkata, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki
untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Coba, Paulus mensejajarkan kejatuhan Hawa itu dengan orang Kristen yang tidak setia, yang pikirannya itu telah tidak setia secara benar atau tidak memiliki kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Maksudnya perawan di sini apa? Perawan di sini adalah orang yang manusia atau orang percaya yang tidak tersentuh oleh percintaan dunia. Ya, kalau perawan dalam arti umum, wanita yang tidak pernah melakukan hubungan seks, yang masih memiliki virginitas keperawanan. Tetapi kalau perawan yang dimaksud Alkitab adalah orang yang dibersihkan dari segala keinginan, sampai keinginannya hanya Tuhan saja. Aduh saudara, saya juga ingin sekali memiliki hidup seperti ini. Nah, karena kita sudah terbiasa memiliki irama hidup di mana kita memiliki kedaulatan sendiri, untuk hidup dalam kedaulatan penuh dibawahi Allah itu sulit, saudara. Tetapi celaka sekali kalau kita memiliki kedaulatan sendiri, mengerikan. Saudara, saya sudah katakan di pertemuan terdahulu, ayat demi kalimat di doa Bapa kami itu kait mengkait, saudara. Kait mengkait, tidak terpisahkan. Jadi kalimat datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, terkait dengan kalimat-kalimat berikut, saudara. Wah, itu menakjubkan. Nah, terkait juga dengan kalimat ini. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat, supaya bisa menghadirkan pemerintahan Allah. Jangan mengingini apa yang Tuhan tidak inginkan. Bagi saudara-saudara yang sudah usia lebih 50 tahun, saya kira sudah bisa saya ajak untuk mengosongkan bejana saudara dari segala keinginan. Sekarang saudara membesarkan anak, oke, ya, menjadikan anak mandiri, oke, yuk. Yang jelas membalas kebaikan orang tua harus, ya, itu sudah wajib, ya, harus. Nah, sementara itu kita benar-benar mau mencari kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya. Jangan lagi punya hobi-hobi macam-macam. Yang hobi-hobi itu tidak membuat Tuhan nyaman di situ. Jangan punya kesenangan-kesenangan yang membuat kita bisa keluar dari hadirat Allah. Saya mengajak saudara di dunia yang serba tidak menentu ini, ayo kita tinggal di hadirat Allah. Kebaktian kita ini tadi dimulai dengan doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Dr. Asiolan Sialoho. Tadi bicara-bicara sebelum mulai ini, saudara. Dunia sudah tidak bisa diharapkan, ya. Dari segala aspek dunia tidak bisa diharapkan lagi. Dari segi politik, sosial, ekosistem bumi, kesehatan dunia. Bukan membuat kita pesimis, tetapi optimis untuk menyambut langit baru, bumi baru. Dan kalau Bapak Ibu ya sudah tua, masih punya hobi ini, hobi itu, apalagi aduh yang namanya barang branded, mau tampil, mau mejeng, aduh, mau pakai perhiasan arloji mewah, mau tampil. Aduh, Anda jadi kampungan di dalam keluarga kerajaan dan Anda pasti dibuang. Kampungan dalam keluarga kerajaan Allah. Ya, sebaliknya saudara yang tidak memiliki finansial yang cukup, Anda hidup pas-pasan, mencari nafkah hari ini cukup untuk hari ini, berbahagialah. Yang penting dari hari ke hari Anda menyukakan hati Tuhan. Ya.
Kita bersyukur kita jadi makhluk manusia, bukan ikan koi atau ikan cupang atau monyet, kodok, babi, kucing, monyet. Bersyukur kita jadi manusia yang memiliki kehendak. Ini saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan kehendak kita ini bisa tidak terbatas karena manusia memiliki kecakapan. Dia bisa melakukan apa saja. Ya tentu pasti terbatas. Tapi seakan-akan tidak ada batasnya karena cakapnya manusia, saudara. Nah, dengan kehendak ini kita bisa memfokuskan kehendak kita ini kita tujukan kepada Tuhan. Hasrat kita ini kita tujukan kepada Tuhan. Di dunia kita yang jatuh ini memiliki hasrat itu berbahaya. Berbahaya. Pasti kalau di dunia kita sekarang kita memiliki hasrat yang tidak menyenangkan hati Allah, itu binasa. Hasrat kita harus hanya ditujukan menyukakan hati Tuhan saja. Ya, kalau dulu kita berpikir termasuk saya punya hobi ini, hobi itu, apa salahnya, namanya manusia juga. Tetapi kita tahu bahwa kita orang-orang yang dipersiapkan mewarisi langit baru, bumi baru. 70 tahun tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan. Ya kalau dulu kita salah, termasuk saya salah, ya sudah, jangan ulangi lagi. Mulai sekarang jangan ada hobi-hobi dan kesenangan-kesenangan, kecuali kita menyenangkan atau menyukakan hati Allah. Lepaskan kami dari yang jahat. Kita bisa melepaskan diri dari keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan seperti Hawa yang diberdaya oleh ular dalam kelicikannya itu, yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Kesetiaan sejati kepada Kristus adalah ketika seseorang tidak mengingini apapun dan siapapun kecuali Tuhan menjadi kesukaan dan kebahagiaannya. Saya hari ini belum sempurna, ibarat orang sakit juga baru sembuh, ya. Lewat tahapan-tahapan sejak tahun 2008, 2009 saya diubahkan Tuhan. Tahun 2009, 2010 saya menemukan kebenaran mengenai corpus delicti. Terus itu mengalami perubahan-perubahan, saudara. Kalau saya katakan perkembangan, nanti ada orang tersinggung. Memangnya hanya Erastus yang berkembang, kita tidak berkembang. Ya susah juga. Saya mengalami perkembangan dalam arti kesadaran akan akan keadaan yang tidak kudus. Harus hidup tidak bercacat, tidak bercelah terus. Ya. Lalu di tahun 2018 Tuhan mengubah hidup saya terus. Lalu ketika COVID-19 melanda dunia, lebih banyak waktu untuk duduk diam. Ya, belajar kebenaran, dan di pihak lain kesempatan untuk membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara-saudara. Ayo kita berhenti punya kesenangan kecuali Tuhan. Tidak ada kesenangan yang berhak kita miliki kecuali menyenangkan Dia. Bahaya memiliki keinginan atau hasrat di dunia kita yang banyak ranjaunya ini. Kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan saja, apa yang Dia ingini untuk kita lakukan. Nanti di surga, di langit baru, bumi baru, barulah kita umbar semua kesenangan, dan semua kesenangan tersedia dan pasti tidak membahayakan bagi kita, saudaraku. Kalimat mempertunangkan kita sebagai perawan suci, wah itu luar biasa. Hari ini kalimat itu kalau hanya menjadi pengetahuan, tidak menggetarkan. Tapi kalau kita merenungkannya, itu menggetarkan. Kita akan didudukkan bersama yang mulia Tuhan Yesus, untuk menerima kemuliaan bersama dengan Allah Bapa. Adalah patut, pantas, fair kalau kita melepaskan segala sesuatu yang bisa dikatakan kehilangan nyawa, baru kita memperoleh nyawa.
Saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan mengendalikan diri kita. Dan ini sebenarnya kabar baik. Mengapa dikatakan kabar baik? Sebab kita bisa membangun peta hidup kita sendiri. Kita bisa mengukir peta hidup kita sendiri. Anda mau apa? Anda mau hidup suci seberapa? Anda bisa mengukirnya. Dan Tuhan pasti menolong. Maka kalimatnya, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Artinya bukan Tuhan secara otomatis, secara sepihak melepaskan kita, lalu kita pasif. Kita aktif. Namun keaktifan kita ini menjadi berarti kalau Allah memberikan kita potensi, kehadiran dan campur tangannya. Kalau kita sendiri tidak bisa. Petakan hidupmu. Baru-baru ini ada seorang jenderal mantan pejabat TNI yang meninggal dunia, dan di koran ditulis beliau menyandang atau membawa penghargaan Mahaputra ya. Mahaputra, betul ya? Mahaputra. Yesus itu Mahaputra Bapa, M-nya besar. Kenapa kita tidak berusaha jadi Mahaputra M kecil? Jadi unggulan. Menjadi unggulan. Dan untuk tingkat menjadi unggulan ini fair. Pantas, patut. Kalau kita melepaskan segala sesuatu dan memfokuskan diri kepada Tuhan. Dulu kita tidak berani mengatakan ini, saudaraku. Tapi sekarang kita bisa. Kita bisa memetakan hidup kita. Kesucian yang bagaimana yang kita mau capai. Keberkenalan yang bagaimana yang kita mau capai. Setinggi-tingginya. Itu bisa. Kenapa? Karena Allah akan memfasilitasi kita. Karenanya kalimat lepaskan kami dari yang jahat bukan berarti kita pasif, Allah aktif. Kita aktif, tapi dalam keaktifan itu harus ada campur tangan Allah untuk bisa lepas dari yang jahat, dari poneros itu. Sehingga apa yang kita ingini, apa yang kita hasrati adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa. Seperti yang dihasrati oleh Yesus. Nah, itu yang namanya mengikut jejak Tuhan Yesus. Mengenakan cara hidup dan gaya hidupnya. Dan sementara kita berjuang mengenakan cara dan gaya hidup Yesus seakan-akan sama dengan manusia lain, jangan menjadi lemah dan putus asa. Oh, kita akan menjadi kuat, kita yakin, makin yakin bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, tidak sia-sia. Saudara, saya sebenarnya ingin mengajak sebanyak mungkin orang, tentu terutama orang-orang di sekitar saya yang sudah bersama dengan saya melewati tahun-tahun yang panjang, tetapi tidak mudah. Orang takut perubahan. Orang curiga terhadap perubahan. Kalau untuk tidak takut dan tidak curiga, satu caranya, Anda harus bertemu Tuhan dan mempertanyakan hal itu. Amin.